seksama, dan jelas. Kehidupan awal dan pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang sekarang telah dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-14. Gibran lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 1 Oktober tahun 1987 sebagai anak sulung dari Joko Widodo dan Iriana yang memiliki 3 orang anak. Gibran menyelesaikan pendidikan 9 tahun pertamanya di Surakarta. Sebelum konon cerita, menurut riwayat di Wikipedia, dia pindah melanjutkan sekolahnya ke Singapura, di mana dia bersekolah di sekolah menengah Orchid Park Secondary School. Dan setelah lulus sekolah menengah tersebut, kemudian Gibran mendaftar di University Technology Sydney in Search, Australia pada tahun 2006, di mana merupakan program jalur kursus persiapan bagi para pelajar dari luar negeri yang ingin berkuliah di universitas yang ada di Sydney, Australia. Jadi harus diingat bahwa University Technology Sydney in Search itu bukanlah University of Technology Sydney yang merupakan universitas yang sesungguhnya. Setelah selesai kursus di in Search tersebut, konon Gibran memutuskan untuk kembali lagi ke Singapura. Gibran melanjutkan pendidikan sarjananya di MDIS Singapura dengan mengambil program marketing dari Bradford University yang mana merupakan kerjasama program antara MDIS Singapura dengan Universitas Bradford yang berpusat di Inggris. Dan konon pula nih, Gibran menyelesaikan pendidikan sarjananya pada tahun 2010 dengan menyandang gelar Bachelor of Science in Marketing atau disingkat dengan BSc. Inilah satu-satunya dokumentasi foto wisuda Gibran yang dipamerkan di media-media sosial untuk memvalidasi pengakuannya bahwa Gibran adalah seorang sarjana marketing lulusan Universitas Bradford dengan gagah sambil berjabat tangan bersama seorang bule yang sepertinya seorang Vice Chancellor. Gibran pamerkan map ijazah dengan logo Bradford University Inggris. Tetapi sayangnya, pada foto wisuda tersebut juga tertulis logo dan caption MDIS is the global choice for quality education. Think success. Think MDIS. Itu artinya, Gibran bukanlah lulusan Bradford University, tetapi lulusan MDIS Singapura. Selanjutnya, marilah kita melihat fakta bahwa ditemukan di dalam data pendaftaran persyaratan administrasi Wali Kota Surakarta. Saat Gibran nyalon sebagai Wali Kota, ada sebuah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Surat keterangan tersebut bernomor 9149-DD1-KS-KS-2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Sutanto, Sarjana Hukum. Di dalam surat keterangan tersebut disebutkan bahwa Gibran Rakabuming Raka yang terlahir pada 1 Oktober 1987, anak dari Insinyur Joko Widodo, telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di University Technology Sydney in Search, Sydney, Australia tahun 2006. Yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara, tamat sekolah menengah kejuruan atau SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Padahal, seperti telah saya jelaskan di depan, pendidikan ini hanyalah sebuah kursus persiapan dan pendampingan calon mahasiswa asing yang hendak kuliah di Sydney, Australia, atau di dalam istilah asingnya disebut sebagai jalur pathway. Sehingga, kursus in Search tersebut tidak mungkin memiliki program grade 12 yang jika dikomparasi dengan sistem pendidikan di Indonesia, grade 12 adalah pendidikan formal setingkat sekolah menengah atas. Adapun persyaratan untuk mengikuti kursus tersebut, calon peserta kursus harus sudah menyelesaikan atau lulus dari grade 12 terlebih dulu atau lulus sekolah menengah atas untuk peserta yang berasal dari Indonesia. Di samping itu juga masih ada persyaratan nilai, di mana nilai rata-rata tahunan harus mencapai 6,7 atau jika merunut sistem pendidikan di Indonesia yang menggunakan skala penilaian 0 sampai 100, maka nilai rata-rata lulus sekolah menengah atas harus minimal 7 untuk bisa mengikuti kursus di in Search tersebut. Sedangkan, kemampuan bahasa Inggrisnya pun harus memiliki kriteria standar IELTS dengan poin 6.0. Jadi tidak semudah seperti apa yang disebutkan dalam surat keterangan Kemendikbud tentang kesetaraan pendidikan Gibran, yang tiba-tiba bisa menyelesaikan grade 12 setelah mengikuti kursus di in Search Sydney tersebut. Jika kita melihat isi konteks pada surat keterangan Kemendikbud tersebut, maka kesimpulannya, Gibran belum sampai menyelesaikan grade 12 saat dia melanjutkan pendidikan di Singapura. Setelah kepindahannya dari Surakarta, ketika dia merampungkan pendidikan sekolah menengah pertamanya di SMP Negeri 1 Surakarta. Itu berarti
Di Orchard Secondary School Singapura, Gibran hanya mengulang jenjang pendidikan O-level tanpa menyelesaikan sampai ke jenjang advance level. Sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menerbitkan surat keterangan asli tapi palsu guna menutupi riwayat pendidikan Gibran untuk melengkapi persyaratan administrasi pencalonan Wali Kota Surakarta pada tahun 2021 lalu. Karena Gibran tidak pernah menyelesaikan pendidikan SMA, maka sudah bisa dipastikan dia tidak bisa mengikuti kursus di University Technology Sydney Insert, Australia. Dan itu juga artinya Gibran telah melakukan kebohongan publik bahwa dia memiliki gelar akademis Bachelor of Science in Marketing yang diperoleh di Universitas Bradford, Inggris. Dengan demikian, lengkap sudah pelanggaran hukum dan konstitusi yang telah dilakukan oleh Gibran Raka Buming Raka untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-14 seperti saat ini. Sebab, seperti yang tertuang di dalam pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pilpres disebutkan bahwa syarat pendidikan minimal seorang presiden dan wakil presiden adalah harus lulus sekolah menengah atas atau pendidikan lain yang setara. Dan Gibran tidak memiliki kapasitas tersebut. Gibran tidak pernah secara sah lulus dari sekolah menengah atas. Gibran telah melakukan pemalsuan riwayat pendidikannya untuk menjabat sebuah jabatan publik di Republik Indonesia ini. Sejak dia mencalonkan diri sebagai Wali Kota Surakarta, sampai saat dia mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden, mendampingi Presiden Prabowo Subianto seperti saat ini. Apakah fakta bahwa kita telah dipimpin oleh Wakil Presiden yang tidak sah akan kita ingkari bersama? Dan kita, 270 juta rakyat Indonesia, akan terus terdiam, membiarkan sejarah buruk negara kita dikelola oleh seorang pemimpin berijazah palsu, yang notabene adalah ayah dari Wakil Presiden saat ini, yang juga berijazah palsu. Sesuatu yang dimulai dengan sebuah kebohongan dan ketidakjujuran, maka hasil yang dituai pastilah sebuah keburukan dan kehancuran. Apakah kita akan merelakan negeri kita tercinta ini menjadi hancur lebur dengan dikelola oleh pejabat-pejabat yang tidak memiliki kapasitas dan kemampuan dalam memanage negara dengan baik dan berintegritas terhadap kepentingan seluruh rakyat Indonesia? Marilah kita selamatkan negeri ini demi kelangsungan hidup anak cucu kita semua. Sebab negeri ini sejatinya dibangun dari sebuah komitmen bersama untuk menciptakan sebuah negara yang sejahtera bagi kita semua, bukan bagi sebuah kelompok tertentu. Apalagi hanya bagi sebuah dinasti politik yang penuh dengan ketamakan kekuasaan semata. Pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf C Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana,